Ya, Bu, selamat datang Ibu Sophia. Nah, halo Pak, Assalamualaikum. Salam. Belum ada yang masuk. Bapak ngasih linknya belakangan. Ada tahu nggak nih? Ini dia, Nggak bisa pakai HP. Nah, gimana? Pak, masalahnya harus pakai surat lagi ini lagi. Minta Ribet banget. Enggak lanjutin yang udah sharing season yang lalu aja gitu loh Pak. iya. Ya udah apa nanti bilang aja nanti kalau itu suratnya yang keberapa, yang kemarin kan udah ada kan suratnya Pak. Itu aja dilanjutin gitu. Hmm. Mm-mm. Si itu mana si Diro bingung dia. Masa Diro mana? Sadiro lagi mana kamar kecil Iya ini. Ibu. Oh ya oke Mas Diro. Iya Ibu. Saya Ya, oke, masuk. Ini siapa si Rizal ya? Eh, Ya, hari ini. kayaknya kita langsung aja ya, Bu. Udah lewat seperempat. Gak Oke, apa-apa oke. deh. Udah masuk belum? Kita langsung Pembicaranya, aja. pembicaranya udah ada belum? Sudah ada ini pembicara. Saya Bu proposal. hadir Bu. Oke, oke. Ya, Terus dia sudah. silakan moderator. Mas Diro, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Yang saya hormati Bapak Hari Ramjah, MC PhD. Yang saya hormati Ibu Sofia Pinardi selaku dosen Teknik Elektro dan narasumber kita yaitu Ananda Rizky Noval Aprianto dan Rahmat Setiaji. Untuk memulai sharing session yang pertama ini, saya akan membacakan sedikit tentang CV dari Rizky Noval Aprianto. Itu sama di program PLC System, yaitu sebagai di helper kontraktor dan maintenance distribusi listrik pabrik ya. Ananda ini teknik instalasi listrik Muhammadiyah Prof. Hamka di teknik elektro. Kepada Ananda Noval Aprianto dipersilahkan untuk mulai sharing sessionnya. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Hari Ramzah yang telah menyempatkan waktu dan juga mengadakan acara sharing season kali ini dan juga para hadirin juga terima kasih yang telah menyempatkan waktu hari ini dan juga kepada Bang Diro terima kasih sudah membawakan acara sharing season kali ini. Kita langsung saja izin share screen mengenai eh, judul yang saya ingin bawakan ya. Ini ini kelihatan nggak Bang Diro? Ya, kelihatan. Full screen ya? Oke, udah full screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi izin Bapak, saya ingin menyampaikan mengenai pemanfaatan data radar satelit Sentinel-1 dan Sentinel-2 untuk mendeteksi kapal transshipment di perairan Bintan. Jadi nanti saya akan menjelaskan di PPT ini kenapa apa sih latar belakang saya mengambil di ngambil judul ini dan juga bagaimana sih cara mendeteksi kapal di perairan Bintan tersebut. Dari judul ini melatar belakangi mengenai semua bisa ya, mengenai judul-judul latar dahulu yang sebelumnya itu yang sudah diteliti di mana yang pertama itu Bioresita dan yang lain di tahun 2018
pemanfaatan data citra Sentinel-1 dengan algoritma Constant Flash Alarm dapat menghasilkan deteksi kapal yang cepat dan akurat, terutama di wilayah padat aktivitas seperti Selat Madura dan Teluk Lamong. Nah, jadi dia itu Biorisita dan lain-lain itu dia menggunakan data Sentinel-1 SAR dengan algoritma Sapphire itu dia mendeteksi kapal dengan hasil deteksi kapal yang cukup akurat. Tetapi dia menggunakan cuma cukup Sentinel-1 saja dan di perairan Selat Madura dan Teluk Lambung. Selanjutnya itu dia ada Ernawati di tahun 2020 dia menemukan bahwa ASI itu sangat membantu dalam pemantauan jalur pelayaran legal. Namun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kapal yang mematikan transponder. Nah, jadi AIS itu harusnya kalau misal kapal kemana-mana itu harus diaktifkan gitu. Jadi dia sulit untuk mendeteksi kapal yang tidak terdeteksi dari data AIS tersebut. Nah, dari jadi judul pembaruan saya dari penelitian saya ini, saya menggunakan data Sentinel-1 dengan algoritma CPR untuk mendeteksi kapal serta menggunakan data Sentinel-2 untuk visualisasi keberadaan kapal. Selanjutnya menggunakan data AIS untuk memvalidasi keberadaan kapal. Jadi AIS itu fungsinya untuk memvalidasi kedua data tersebut dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2. Selanjutnya ditambah dari data yang didukung dari pihak Bakamla mengenai pemindahan bahan ilegal itu di tahun 2022 itu dia cukup signifikan meningkat untuk pemindahan bahan bakar ilegal. Sedangkan di penyelundupan barang itu signifikan di tahun 2022 itu 114 nilai tindak kejahatannya, serta di tahun 2023 akan menurun dan meningkat di di 2024 tahun 2024 di 118 tindak kejahatan. Jadi agak signifikan. Nah, ini sumber dari annual report dari Bakamla mengenai pemindahan bahan bakar ilegal dan penelundupan barang. Selain itu ditambah untuk media pendukung saya kenapa saya mengambil judul ini, di mana salah satunya ini ada berita, sebenarnya bukan di berita aja di YouTube dan media sosial juga banyak sekali mengenai uh, laporan ini Indonesia disita kapal tanker Iran atas dugaan transfer minyak ilegal di perairan Bintan. Jadi uh, transshipment ini sebenarnya tidak boleh gitu kalau misalkan untuk pemindahan bahan bakar yang memang ilegal, tidak ada terlapor seperti itu. Dan juga pada tanggal 2021 pernah menyita kapal tanker Iran lainnya di satu kapal tanker Panama atas kasus transfer minyak. Jadi transfer minyak ilegal itu sangat dilarang gitu, tidak boleh di tengah laut karena untuk mencemari kalau misalnya ada terjadinya kebocoran bahan bakar minyak dan segala macam seperti itu. Lanjut lagi. Eh, nah, dari rumusan masalah ini, saya ada beberapa poin di mana salah satunya itu cara mendeteksi kapal, ada rumah aktif kapal di data satu sampai satu. Terus juga ada spesifiknya teknis apa saja yang dapat diidentifikasi dari data AIS untuk mendukung mendeteksi aktivitas transshipment. Setelah itu tujuannya melakukan deteksi objek kapal dari citra Sentinel-1 dan Sentinel-2 di wilayah laut, khususnya di area-area terjadi kegiatan transhipment. Yang kedua itu menentukan spesifikasi teknis kapal yang dapat dikenali dari data AIS seperti dimensi kapal untuk proses identifikasi aktivitas ilegal. Dari rumusan masalah tujuan ada muncul batasan kementerian, di mana jenis data yang digunakan ini dari data Sentinel-1 dan jenis data GRD, Ground Detector, di mana serta di Sentinel-2 dalam jenis data True Color Image dan data AIS, serta analisis data pengolahan menggunakan teknik pemrosesan secara radar untuk mendeteksi objek kapal serta membandingkan dan mengintegrasikan hasil deteksi dengan data AIS. Dan juga poin ketiga, area penelitian dibatasi pada wilayah peran Bintan dengan koordinat atau cakupan wilayah yang jelas sesuai dengan Sentinel-1 dan Sentinel-2 dan AIS yang tersedia. Jadi saya mengambil penelitian ini di perairan Bintan. Kenapa? Karena memang di perairan Bintan itu perairan di perbatasan Singapura dan Malaysia, dan itu memang banyak banget tindak transshipment itu sangat meningkat setiap tahunnya. Jadi daerah tersebut itu jarang sekali pemantauan dari pihak keamanan maritim. Lanjut lagi dari batasan masalah. Nah, ini dari alur sistem penerimaan data satelit ini
ini saya menjelaskan mengenai proses di mana alur akuisisi dan citra yakni mengambil gambar permukaan bumi oleh sensor satelit yang mengorbitkan di luar angkasa. Sensor ini mampu menangkap pantulan sinar matahari maupun radiasi dalam berbagai spektrum, seperti cahaya tampak, inframerah, dan gelombang mikro. Data ini yang dikirimkan ke stasiun bumi yang berupa citra eh, yang masih memerlukan serangkaian tahapan analisa sanda ini. Jadi di gambar ini itu menggambarkan alur itu penerimaan data satelit di mana satelit itu menangkap menangkap apa ya objek yang ada di bumi ini serta itu eh, pantulan gambar patung itu dipantulkan lagi ke satelit, ke dalam satelit dan dipantulkan lagi ke akuisisi data ke stasiun bumi. Dan itu stasiun bumi dari stasiun itu dia diolah dan diolah dari pengolahan data. Nah, dari pengolahan data itu bisa mendeteksi kapal, bisa mendeteksi gunung berapi, penurunan wilayah, eh, penurunan permukaan bumi dan segala masih dan masih banyak lagi untuk pengolahan data. Habis itu penggunaan info seperti itu. Lanjut lagi, nah, dari Sentinel 1 ini saya program Sentinel 1 ini program berbeda dengan Aerospace Space Agency, di mana program ini memang dirancang untuk menyediakan data pengamatan bumi dan dapat diakses secara terbuka. Keunggulan dari Sentinel 1 ini, dia menggunakan data SAR C-band dengan rentang frekuensi nominal 4 sampai 8 GHz dengan panjang gelombang 3,75 hingga 7,5 cm. Dalam bagian gelombang mikroradar dari spektrum elektromagnetik, Sentinel 1 menggunakan SAR C-band dengan C-band umumnya tidak terhalang oleh efek atmosfer dan mampu melewati awan tropis dan hujan sehingga pemantauan fakta di permukaan laut akan lebih mudah. Nah, ini keunggulan salah satu dari Sentinel 1 di mana meskipun hujan badai, ada awan tebal dan segala macam, Sentinel 1 dia bisa menangkap objek yang ada di dalam bumi itu uh, dengan jernih. Nah, ini salah satu gambar yang di bawah tampak Sentinel 1 itu ada gambar mentahan salah satu sampel yang ada yang diambil dari Sentinel 1. Setelah itu Sentinel 2 di mana Sentinel itu sama dia bekerja sama dengan European Space Agency dan juga dia mau Sentinel 2 ini dilengkapi dengan sensor multispektral instrumen MSA yang merekam 13 kanal spektrum elektromagnetik dari cahaya tanpa. Sentinel 2 hanya efektif pada siang hari dan malam dalam cuaca cerah ataupun tutup awan. Nah, ini kekurangan dari Sentinel 2 ini, meskipun ada awan di atas, Sentinel 2 itu dia tidak bisa menembus awan objeknya karena dia itu seperti kamera. Kalau misal kita bisa melihat kamera untuk digambar, ya itulah gambar capture-annya. Kalau misalnya ada awan, dia tidak bisa melihat objek yang di bawah dan juga dia efektif pada siang hari karena kalau misalnya dia malam hari dia tidak bisa menggambarkan, dia tidak bisa melihat atau menggambar, memvisualisasikan yang ada di daratan bumi karena itu gelap gitu. Dia sangat efektif pada siang hari saja. Dan juga Sentinel 2 ini dapat digunakan untuk memetakan perubahan tutupan lahan, pemantauan hutan, pemantauan banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, kontribusi pada pemetaan bencana dan membantu upaya bantuan kemanusiaan. Dan ini banyak sekali apa ya fungsi dari Sentinel 2 seperti itu. Dan juga Sentinel AIS in AIS itu identifikasi sistem. Nah, ini fungsi AIS ini merupakan fungsi dari AIS itu sistem otomatis yang digunakan untuk pertukaran data navigasi antara kapal dan stasiun pantai guna meningkatkan keselamatan dan pelayaran dan efisiensi manajemen lalu lintas. Di mana AIS ini menjadi standar internasional yang dapat diwajibkan aktif saat pelayaran oleh International Maritime Organization IMO atau untuk kapal-kapal besar. Nah, jadi AIS ini sangat penting untuk dunia pelayaran, apalagi kalau kapal-kapal tanker dan segala macam, karena semacam black box saja kalau misalnya pesawat itu ada black box. Nah, itu kalau misalnya pesawat kepindah suatu A dan ke suatu B, itu dia bisa bisa mengetahui dari black box tersebut riwayatnya. Begitupun dengan AIS. AIS pun juga seperti itu.
Dan juga ICE juga bekerja dengan cara mentransmisikan dan menerima data melalui frekuensi radio very high sebesar 156 sampai 162 MHz. Nah, ini tampak dari ICE tersebut. Setelah itu, hmm, nah ini data yang diperoleh. Nah, ini teman-teman juga bisa eh, download data untuk training data tersebut secara gratis, tapi teman-teman harus terdaftar dulu sebagai Copernicus gitu. Dan ini data ini meliputi Sentinel-1 dan data Sentinel-2. Kalau data ICE ini saya sudah konfirmasi dari pihak Bakamla untuk kerjasama untuk penelitian kali ini. Saya minta data ICE di tanggal sekian-sekian seperti itu untuk memvalidasi dari kedua data tersebut. Nah, jenis metodologi penelitian ini, jenis pendekatan ini karena pemanfaatkan data, karena kita memanfaatkan data pengindraan jauh dari Sentinel-1 dan Sentinel-2, maka pendekatan geospasial jauh juga menjadi bagian utama dari penelitian ini, dengan tahapan seperti processing, klasifikasi, analisis spasial, dan validasi spasial menggunakan data AES, dan juga teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini observasi. Apa sih yang diobservasi, mengamati, dan mencatat perilaku atau fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah itu, teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deteksi objek menggunakan algoritma CFAR untuk Sentinel-1 thresholding dan untuk Sentinel-2 overlay data citra serta validasi spasial dengan data AIS guna memperoleh pemetaan keberadaan kapal yang akurat di perairan bintang. Jadi saya nggak bisa menjelaskan satu persatu karena proses metodologinya agak agak terlalu panjang, jadi agak memakan waktu seperti itu. Nah, ini ada beberapa hasil dari pengolahan dari Sentinel-1, di mana saya menggunakan aplikasi Snap, di mana salah satu itu saya mengambil dua tanggal, di mana tanggal kedua tanggal itu 12 September dan 2024 dan 13 September 2024, di mana salah satunya itu eh, di 12 November ini kita dia bisa melihat pantulan-pantulan. Nah, ini pantulan-pantulan yang ada di objek di permukaan laut. Jadi kapal itu dia berbahannya kan seperti logam besi, dan dia bisa memantulkan cahaya. Dia bisa memantulkan cahaya sehingga dia bisa mengcapture. Nah, dari situ dia bisa menggambar, dari gambar ini dia bisa ada kayak seperti pantulan-pantulan cahaya. Nah, itu eh, kemungkinan besar itu kapal, objek-objek kapal. Nah, ini dari hasil pengolahan data Sentinel-1 menunjukkan sejumlah objek terang tersebar pada wilayah analisis yang teridentifikasi sebagai kapal. Selanjutnya dari hasil pengolahan Sentinel-2, di mana ini saya lebih enak, lebih gampang dijabarkan. Ini saya menggunakan membuat peta, di mana salah satunya ini peta titik koordinat, di mana salah satunya saya di tanggal 13 September itu menemukan S5 STS ship to ship yang kapal berdempetan. Nah, ini gambar visualisasi yang sudah saya olah, yang sebelah kanan titik koordinat bervisualisasikan QGIS, di mana ini kalau diperkecil itu akan muncul ini muncul yang gambar tengah itu STS1 dengan titik koordinat. Nanti saya akan jabarkan titik koordinat ini berwarna merah atau kuning itu apa ada fungsinya. Seperti nanti saya jabarkan di titik poin koordinat berupa gambar peta. Setelah itu, hmm, nah ini hasil pengolahan AIS, di mana hasil citra menunjukkan poin titik berwarna merah ini berasal dari data Sentinel-1 yang menggunakan data radar untuk mendeteksi objek di laut. Sementara di poin titik berwarna kuning itu berasal dari data citra optik Sentinel-2 yang merekam data visualisasi. Data AIS ditujukan oleh poin titik berwarna hijau yang merupakan hasil pelaporan posisi kapal secara otomatis. Nah, ini yang warna merah ini hasil dari pengolahan posisi kapal terdeteksi pada Sentinel-1, dan juga ada terdeteksi warna kuning itu terdeteksi dari kapal Sentinel-2. Setelah itu warna hijau itu posisi kapal berdasarkan data AIS. Nah, nanti saya akan jelaskan secara perincinya di slide sebelumnya. Selanjutnya. Nah, dari ini hasil pengolahan ini di mana teridentifikasi nih eh, dua kapal yang berdempetan dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2. Nah, dia memvisualisasikan dari data Sentinel-1 ada keberadaan kapal, dan Sentinel-2 juga memvisualisasikan
tapi dengan satu kapal tidak terdeteksi dari data AIS dengan 4 tolak 9 dengan jarak maksimum itu sekitar 117 meter pada salah satu kapal yang terdeteksi. Nah, ini spesifikasi yang bisa diidentifikasi oleh pihak maritim ke depannya agar lebih bisa apa ya, agar lebih bisa mengetahui, oh, kapal ini tolak 9 eh, tolak 9 itu sebelumnya dia melakukan transshipment di titik koordinat seperti ini, dan ntar akan nanti di tahun ke depannya kalau misalnya menemukan kapal itu akan langsung dieksekusi seperti itu. Setelah itu di poin kedua itu terdeteksi dua kapal yang berdempetan dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2. Satu kapal yang terdeteksi dari data AIS dengan nama kapal salah satu kapal yaitu Apital pada salah satu kapal yang terdeteksi. Nah, ini perbedaan anomalinya ini dari data AIS itu yang segitiga ini menunjukkan data AIS itu Apital, dia benar posisi keberadaan kapal di objek tersebut, tapi dari Sentinel-1 dan Sentinel-2 itu dia Sentinel-1 itu agak menyerong sedikit sekitar 117 meter lah gitu, kurang lebih gitu dari objek titik koordinat tersebut. Nah, dari hasil pengolahan ini ada juga yang ketiga ini. Nah, ini ada terdeteksi dua kapal yang berdempetan dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2 dengan dua kapal yang terdeteksi dari data AIS dengan jarak 5 meter pada fitur dan hidden. Ini teridentifikasi dua kapal yang berdempetan dengan nama Vigor dan ID, yang di mana salah satunya itu di mana Sentinel-1 itu dia terdeteksi dan Sentinel-2 terdeteksi dengan data AIS. Pendukungnya untuk memvalidasi kedua data tersebut memang benar-benar dua objek itu ada dua kapal, di mana salah satu kapal itu ada Vigor dan Aiden. Dan ini jadi spesifikasi untuk mengidentifikasi kapal tersebut seperti itu. Nah, dari hasil pembahasan deteksi kapal, setelah pengolahan data citra SAR menampilkan objek kapal sebagai anomali benda terang. Lanjut, algoritma CFR mengidentifikasi sebanyak 283 objek kapal pada tanggal 13 September 2024 dan 265 objek kapal pada tanggal 12 November 2024. Kapal pecinta di perairan Bintan, serta kapal berdekatan dengan radius 500 meter berpotensi sebagai transhipment. Nah, ini dari Bakamla RI. Jadi waktu itu saya ke kantor Bakamla menanyakan mengenai transhipment, apa sih masalah-masalah transhipment, diskusi lah masalah transhipment. Nah, jadi saya menetapkan di bawah 500 berpotensi sebagai transhipment. Lanjut, kesimpulannya, Sentinel-1 efektif dalam deteksi kapal. Sentinel-2 memberikan detail visual konfirmasi. Yang kedua, kedua jenis data satelit menunjukkan konsisten dalam mendeteksi objek kapal di wilayah pengamatan yang sama. Sedangkan ditemukan sejumlah kejadian transhipment diverifikasi di perairan Bintan di tahun 2024. Selanjutnya itu kombinasi data satelit meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan maritim. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan dalam penelitian hasil tugas akhir di BRIN. Saya kembalikan ke Bang Mas Diro sebagai moderator hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Noval yang sudah sharing kepada kita. Materi yang disampaikan lumayan bagus ya, sangat sangat ini ya. Tadi untuk membuka wawasan kita. Untuk selanjutnya dari audiens ada yang mau ditanyakan? Ya, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari Pak Hari ada itu, atau mau menambahkan? Ya, saya. Ya Pak, silakan Pak. eh, Mas Nopal, tadi kalau kita bicara STS, STS itu menunjukkan apa dia? Kalau ST, STS ya. ya, terus Pak. Kemudian data radar SAR, bentuknya bagaimana itu? Apa Mentahannya udah Pak ya. dalam bentuk citra yang jelas atau model yang ada tadi titik-titik tadi? Nah, ya. Jadi Apa?
Boleh saya jawab ya, Pak ya? Ya, silakan. Jadi STS Langsung itu dijawab kan, aja ini ya, Mas Noval ya. ya siap, siap. STS itu ship to ship ya Pak. Jadi saya menyebutkan kapal transit itu ship to ship. Jadi kapal yang berdempetan. Nah, yang tadi yang Bapak kedua tanyakan itu data mentahan yang benar-benar data mentahan itu dia seperti gambar hitam putih Pak. Gambar hitam putih seperti ini bisa saya jelaskan, bisa saya terangkan lagi. Nah, data mentahannya itu seperti ini Pak. Nah, ya. Nah, ini data mentahannya seperti ini, warna hitam putih. Jadi nanti dari hasil pengolahan ini, dari si data Sentinel satu itu di tergantung dari peneliti. Peneliti mau mengelola seperti apa untuk menentukan eh, misalkan pakai pesisir, garis pesisir, penurunan permukaan, terus deteksi kapal. Dari itu ada masing-masing pemrosesannya tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Noval, jadi data mentahannya itu ini ya, hitam putih seperti yang ditampilkan di layar. Ya. Gimana Pak? Ya, enggak tadi yang kalau dia kita ngelihat berdempetan STS, Mhm. dari mana kita tahu dia melakukan STS gitu. Jadi gini, itu kan di tengah laut ya Pak. Jadi saya juga Ah, ini kan hanya sebagai dugaan. Kalau misal di tengah laut kan kapal memang ngapain sih ya berdempetan gitu. Nah, ship to ship itu kan identik sama kapal yang berdempetan di tengah laut. Dan juga kepadatan di perairan Bintan itu sangat padat gitu. Jadi eh, di- jadi untuk transhipment itu harus ada tempat yang untuk dikonfirmasi untuk yang legalnya gitu Pak. Jadi nggak boleh asal sembarangan itu Pak di kapal gitu. Mungkin untuk ship to ship itu harus ada di kapal apa tempat yang harus diizinkan gitu Pak dari pihak maritim seperti kayak Lego Zangkar dan segala macam hmm, seperti itu Pak. ya, karena begini, kalau dia kita ya lihat di situs jasa IMO ada namanya Vessel Finder. Iya. Di setiap perairan itu ada ribuan kapal yang menyebar gitu. Mhm. Jarak antara kapal itu memang harus dibatasi, artinya harus diidentifikasi. Nah, Iya. sekarang kita kan ingin tahu nih, kalau misalkan jarak dia ternyata dia terjadi tandem atau ship to ship. Nah, untuk mengetahui dia ship to ship, artinya kan kita pakai satelit. Iya. Ini bagaimana kita meletakkan cara awal cara awal bahwa itu terjadi STS. Ya, jadi saya untuk menetapkan itu, saya mencari dari data satelit itu, saya mencari manual, Pak. Mencari manual dari satu optik, satu capture gambar dari satelit itu, saya mencari manual, itu yang kabar berdempetan. Nah, itu setelah itu di QGIS itu saya mengukur, Pak, dari jarak kapal itu, berdekatan atau tidak, gitu. Kalau misalkan yang tadi dibilang dari mana, nah ini dari pihak Bakamla kan saya sudah koordinasi konsultasi mengenai transhipment di bawah 500 meter, itu dia berpotensi itu sebagai transhipment, Pak. Hmm. Seperti itu, Pak. Oh, dicari dengan manual gitu ya. Iya, di bawah 500. Itu kan itu udah sangat berdekatan sekali, Pak. Jadi ya mungkin itu bisa bisa dibilang sebagai dugaan gitu. Oke. Oke, gimana Pak Hari? Ya, Udah ya, oke ya oke. berarti ya Pak? Ya, silakan. Ya, selanjutnya ini yang udah raise hand, Ibu Dr. Dewi Astuti dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Diro untuk kesempatannya. Oke, siapa namanya Rizky ya? Tadi Iya, saya, Ibu. maaf Ya, saya soalnya baru join nih. Ya, ya terima kasih presentasinya menarik ya. Ya, ini jadi yang dikerjakan itu adalah teknologi untuk mendeteksi kapal. Ya. Ya,
menggunakan satelit SAR. Salah Betul. satu. Iya, Bu. SAR itu singkatan dari Synthetic Aperture Radar. iya sintetik aperture radar. Oke. Nah, kemudian dia menggunakan frekuensi berapa tadi? Frekuensinya sekitar 8 sampai 7,5 ya, Bu, ya. Kurang lebih ya, Bu, ya. Tadi dibilang Frekuensinya itu 4 sampai 8 di 4 sampai 8 Sentinel. ya, Bu, ya. Nah, ya. 4 sampai 8 di C-band ya. Nah, Iya, kemudian Bu. kenapa pakai frekuensi itu? Bisa dijelaskan buat Untuk satelitnya? itu kalau untuk satelit itu udah ada memang disatukan frekuensi seperti itu, Bu. Jadi kita cuma untuk mengambil datanya saja, Bu. Jadi satelit itu beda vendor dari Brink juga, Bu. Mm-mm. Jadi Enggak, tapi tadi kamu sebut itu di situ kenapa digunakan frekuensi 4 sampai 8? Kamu sendiri yang tulis di situ. Coba baca lagi. ya, Bu. Ya, Sentinel berapa tadi Sentinel? Yang pakai 4 sampai 8? Sentinel, Sentinel dua ya. iya. Bukan, bukan. Pokoknya yang Sentinel. ada tulis di band 4 sampai 8. Oke. Nah, Nah, itu ini, Bu. Sentinel satu, yang poin 2. Ya, tentang frekuensi nominal 4 sampai 8 GHz ya, Bu, ya. Ya, 4 kenapa sampai 8 dipilih? GHz. Nah, karena gini, Bu, sinyal frekuensi itu 4 sampai 8 GHz itu tidak mudah terganggu, Bu. Sepertinya ya, Bu, ya. Yang saya sudah diskusi sama Bu Mulyani, tidak terganggu oleh butiran dari atmosfer. Berbeda dengan frekuensi yang lebih tinggi, Iya, seperti kenapa? eh, Sekarang kamu nulis Q-band ini kan, atau kamu udah tulis ini, oke. Sekarang kenapa? Kenapanya kamu tahu nggak? Ini kan yang kamu dapat dari ini kan, mungkin literatur gitu ya. Kenapa frekuensi ini tidak terganggu oleh efek atmosfer dan awan tropis serta hujan? Kenapa? Kamu udah ambil kuliah antena belum? antena udah, Bu. Oh ya udah, oke, tahu dong. Sistem komunikasi tahu kan ada ini satelit Iya, sama nah betul. nirkabel kalau nggak salah nih ada di situ. Jadi Ya, si kenapa? band, Coba iya. dihubungin ini Jadi dari yang kamu tulis ini nih, kamu harusnya udah bisa ambil kesimpulan nih, kenapa dia dipilih frekuensi itu sehingga tidak terganggu oleh itu tadi atmosfer, hujan, dan awan. jadi satelit itu kan, jadi gini, Bu, SAR Sentinel satu itu dia kan menggunakan SAR C-band. Nah, yang Sentinel itu memang rentang frekuensinya 4 sampai 8 GHz. Nah, dia itu dari frekuensi tersebut dia bisa menembus awan, Bu. Dia bisa menembus awan, bisa meskipun ada awan, dia bisa menembus awan. Nah, jadi kalau misalkan ada awan di permukaan di permukaan di atas, nah jadi dia bisa menembus dengan frekuensi itu, dia bisa menembus awan ke daratan tersebut. Ya, kenapa? Ya itu, Bu. Secara fisikanya kenapa? Secara fisikanya atau secara gelombang mikronya kenapa bisa menembus di frekuensi itu? Belum saya minim ini ya, Bu, ya. Eh, Ini sih, Bu. ini nanti buat skripsi apa buat apa? Kamu ujian sidang skripsi apa paper? Hyper, Bu. Oh, ya udah. Ya udah nanti dikasih tahu, tapi harus presentasi juga kan? Iya, Bu. Saya Oh, juga ya udah. nggak nggak terlalu fokus ke sini juga sih, Bu. Oke. Saya Ya udah, enggak karena kamu menulis seperti itu, kamu harus tahu hubungan yang kamu tulis itu seperti apa nanti ditanya gitu kan, iya, nulis gitu kan. Sama juga kalau kita bikin paper kita harus bisa mempertanggungjawabkan suatu kalimat yang kita tulis di situ gitu kalau paper ya. iya. Jadi Jadi, nanti reviewer itu tanya, ini kenapa kamu menulis ini, justifikasinya apa gitu. Nah, kenapa dipilih frekuensi 4 sampai 8? Tadi kan ada tulisannya bahwa panjang gelombangnya 7, sekian kan? iya. Oke, kalau panjang gelombang 7, sekian itu lebih besar mana? Butiran hujan, awan, atau atmosfer dengan 7,5 cm lebih besar mana? Lebih besar. Butiran hujan berapa sih butiran hujan? Tahu nggak? Butiran hujan, kabut, kecil kan? Kecil, Bu. Nah, makanya dia bisa tembus karena nggak bisa dibandingkan yang besar tadi ya lewat aja melihat benda-benda yang
apa partikel-partikel kecil tadi, makanya dia bisa lewati butiran hujan, butir apa atmosfer, gangguan atmosfer dan kabut-kabut gitu kan. Awan itu kan Dan ya, uap air kan, ya gitu. Jadi ngomongin ya kalau ditanya gitu. Ya udah, oke saya gitu aja. Oke, ya, good job, makasih. makasih Bu. Makasih Eh, Oke. masukannya Bu. Saya notit langsung Bu. Ya, tadi sebagai gambaran aja untuk kita ya mengapa menggunakan tadi frekuensi 4 sampai 8 itu biar ini katanya apa namanya? Yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Dewi kan butiran-butiran hujan dan awan itu kan gelombangnya lebih kecil jadi Gitu. dapat dibiaskan gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ya Mas, jadi yang kecil itu kalah sama yang besar, dia bisa. lewat aja gitu. Karena Jadi yang lambdanya dari itu frekuensi 4 sampai 8 kan lebih besar ya. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu di kolom chat dari Fahmi Sahar yaitu yang mau bertanya di citra satelit ya. Apa yang membedakan citra satelit satu dan 2 ini? Itu pertanyaan dari Fahmi Sahar. Silakan dijawab Mas Bisa Nopal. saya nerangkan langsung di PPT ini. Perbedaan dari data Sentinel-1 itu pertama dari keunggulannya, di mana salah satu keunggulannya itu dia bisa menangkap apa ya? Dia bisa menangkap capture gambar meskipun memang ada badai, ada awan tebal. Jadi yang tadi Bu dosen Bu Dwi bilang karena memang dia mempunyai frekuensi yang apa ya semayan kecil gitu. Dan juga dari Sentinel 2 itu kekurangannya itu dia kalau misalnya ada awan dia tuh tidak bisa menangkap apapun. Jadi ya ditangkap gambarnya aja gitu. Dan juga fungsinya kan kalau Sentinel 1 itu radar. Kalau Sentinel 2 itu dia benar-benar gambar optik gitu. Gambar-gambar yang seperti ini, gambar pemetaan langsung dari eh, yang kita bisa lihat gitu. Ada warna-warni. Jadi itu keunggulan dan kekurangan dari perbedaan dari Sentinel 1 dan Sentinel 2 Mas Fahmi. Ya baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Atau ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, dipersilakan Pak Hari. Ini mau menambahkan apa bertanya lagi nih Pak? Oh, ya, udah cukup. Ya, Cukup. artinya bahwa eh, dia ini SAR ini satelit yang apa ya? Satelit jenisnya satelit identifikasi atau satelit yang kalau Sentinel ini ya no, Rizky. Ah, SAR ini dikategorikan apakah dia satelit identifikasi atau satelit yang broadcasting ya namanya istilahnya sebagai media saja atau satelit yang berfungsi sebagai sensor gitu. Itu ya. nah, itu Sentinel 1 sebenarnya yang saya ambil itu sebenarnya itu macamnya deteksi Pak. Hmm. Semacam sedeteksi. Jadi karena itu data awalnya itu kan data cuma radar gitu, data cuma gambar. Nah, dari radar itu dia bisa mengidentifikasi kayak pola pergeseran tanah, cara mendeteksi kapal, terus bisa melihat gunung-gunung berapi aktif atau tidaknya seperti itu, Pak. Jadi dia Sentinel-1 jenisnya itu semacam deteksi gitu, Pak. Hmm. Ya, saya mau nanya, kayak misalkan contoh ini ya, Hmm. eh, saya mau identifikasi keadaan kondisi tanah. Hmm. Apakah Sentinel 1 bisa digunakan untuk mendeteksi keadaan tanah, lingkungan? Bisa nggak seperti itu? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ada di Sentinels itu banyak banget Pak kegunaannya Pak. Jadi ya salah satunya yang tadi Bapak bisa tanyakan mengenai pergeseran
tanah, penurunan tanah. Jadi tergantung dari objek penelitiannya itu seperti apa dan metode dari pengolahan itu berbeda-beda ya Pak ya. Nggak semua sama gitu Pak. Gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Kalau misalkan contoh misalnya begini nih, saya ingin melihat kandungan kandungan bukit gitu. Berarti saya bisa ngelihat citranya juga ya, citra Bisa warna Pak. itu bisa ya. Bisa Pak. Itu kalau untuk warna lebih idealnya ke Sentinel 2 Pak. Jadi dia Oh, lebih eh, gambarkan kalau warna ya Sentinel 2 dia lebih enak aja sih Pak untuk mengolahnya gitu. Bisa mengidentifikasinya lebih mudah Pak. Seperti itu. oke. Ya, silakan. Oke, cukup Pak Ari. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk ya teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dari presentasi Ananda Noval dan nanti akan dilanjut oleh Ananda Rahmat Setiadi. Oke, Ananda Noval bisa ditutup untuk presentasinya. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya dan sudah menyimak presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik, lanjut ke pemateri yang kedua yaitu Ananda Rahmat Setiaji Desember tahun 1994 yang beralamat di Jalan Anggrek Merah nomor Jalan Anggrek Merah 2 nomor 28 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Rahmat Setiaji ini menempuh pendidikan di SDN Kaliabang Tengah 4 Kota Bekasi, SMP 04 Babelan Kabupaten Bekasi, dan di tahun 2015 sampai tahun 2018 di SMK Taman Harapan Kota Bekasi. Terus melanjutkan studi di tahun 2018 sampai sekarang yaitu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengambil jurusan prodi elektro. Oke, kepada Ananda Rahmat Setiaji dipersilahkan. Udah masukkan ya tadi? Udah Mas. Ya, silakan. Silakan Rahmat Setiaji untuk menyampaikan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul skripsi saya tentang perancangan sistem monitoring alat pendeteksi detak jantung, suhu tubuh dan saturasi oksigen pada pesepeda berbasis IoT. Yaitu pertama di daftar ini bab menjelaskan di bab satu ada pendahuluan, dasar teori di bab 2 dan di bab 3 metodologi penelitian dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Setelah itu di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Setelah itu ada di bab satu itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan masalah, dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu di latar belakang itu poin pentingnya itu kesehatan
merupakan aset penting bagi manusia karena memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai kegiatan dan berpikir dengan baik. Dan yang kedua itu ada ilmu teknologi. Ini sangat penting untuk menjaga monitoring untuk mendiagnosa dan manajemen manusia. Dan selanjutnya berguna untuk mencegah terjadinya peningkatan detak jantung yang melebihi batas detak jantung normal saat mengendari sepeda. Maka dengan ini saya membuat penelitian dengan judul perancangan sistem monitoring alat pendeteksi detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen pada pesepeda berbasis IoT. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem monitoring kesehatan dalam mendeteksi dan mengirim data detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen ke aplikasi Blink. Dan yang kedua, berapakah nilai rata-rata dari hasil perbandingan kesalahan dan akurasi dari pembacaan sensor detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen yang telah dibuat dengan alat buatan pabrik lainnya. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu merancang monitoring alat pendeteksi kesehatan detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen pada seseorang saat bersepeda yang juga dapat dikirimkan pada keluarga di rumah untuk memantau kondisi kesehatan pesepeda dan mendapatkan notifikasi dari aplikasi Blink pada saat jantung dalam keadaan lemah. Dan yang kedua, memperoleh hasil perbandingan kesalahan dan akurasi dalam monitoring pada alat yang telah saya buat dengan alat buatan pabrik untuk melihat nilai dari detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen pada pesepeda. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu penelitian ini menggunakan microcontroller Node MCU SP8266 dan sensor MAX 30102 yang digunakan dalam perangkat untuk monitoring kesehatan pada pesepeda agar terhindar dari kecelakaan. Dan yang kedua, penelitian dilakukan untuk memperoleh data hasil pengukuran detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Yang ketiga, perancangan ini menggunakan aplikasi Blink, Arduino IDE, dan FreeSync. Dan selanjutnya manfaat penelitian yang pertama itu menunjukkan bahwa alat yang dirancang atau digunakan dapat diandalkan menghasilkan data yang baik sehingga dapat digunakan dalam pengujian atau pengukuran selanjutnya. Dan yang kedua itu alat yang sudah teruji dapat diaplikasikan secara langsung dalam dunia olahraga seperti lari dan sepeda. Dan di bab 2 ini dasar teori itu ada jantung. Jantung itu organ berotot yang tangguh dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ada 4 katup untuk membantu jantung memompa darah melalui setiap bilik mencegah darah mengalir ke belakang dan mengarahkan ke arah yang benar. Dan selanjutnya ada suhu tubuh, yaitu menghasilkan panas atau mengeluarkan panas pada tubuh, hal yang dapat mempengaruhi suhu tubuh antara lain kondisi daya tahan tubuh dan faktor lingkungan atau eksternal. Respon pada tubuh akan secara konsisten mempertahankan suhu pada dalam tubuh agar semua proses metabolisme dapat berlangsung dengan sebaik mungkin. Dan selanjutnya yaitu saturasi oksigen, yaitu mempunyai rasio presentasi hemoglobin dalam darah yang terikat oleh oksigen. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nilai saturasi oksigen menunjukkan seberapa baik oksigen didistribusikan ke jaringan tubuh melalui darah. Selanjutnya ada ya IoT, yaitu mempunyai konsep untuk memperluas mata dari koneksi internet yang terus terhubung yang memungkinkan kita menghubungkan perangkat seperti mesin dan objek fisik lainnya atau sensor, jaringan, dan aktuator untuk mengumpulkan data secara mandiri dan mengelola kinerjanya yang akhirnya memungkinkan perangkat untuk berkolaborasi dengan perangkat lainnya dan bahkan beroperasi secara independen berdasarkan informasi yang diterima. Dan selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Pertama itu mengidentifikasi masalah alat yang saya buat dan selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan apa saja komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alat saya. Dan selanjutnya ada perancangan sistem yaitu alur kerja pada sistem
alat skripsi saya. Dan selanjutnya ada perancangan hardware dan software untuk mendesain dan memprogram alat saya. Dan selanjutnya itu pengujian alat. Jika pengujian alatnya gagal, mengulangi di perancangan hardware dan software. Jika alat pengujian alatnya berhasil, itu lanjut di pengambilan data. Setelah pengambilan data, itu mengolah hasil data yang sudah diambil dan memberi kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya yaitu ada blok diagram, yaitu input terdiri dari sensor NX30102, power bank, dan diproses di microcontroller not MNCU ESP8266 dan dikeluar pada yang keluar terdiri output terdiri dari LED, blink, dan buzzer. Dan selanjutnya yaitu adanya perancangan perangkat keras yang terdiri dari SP8266, buzzer, sensor Max 30102, L, dan terakhir LCD OLED. Dan selanjutnya adanya perancangan perangkat lunak terdiri dari tiga yaitu Arduino IDE, yaitu untuk berfungsi untuk membuat program pada microcontroller, dan FreeSync untuk membuat skematik pada perangkat keras, dan selanjutnya itu Blink untuk sebagai platform media IoT. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil dan pembahasan, ini yang ini adalah pengujian monitoring pada kesehatan. Yang pertama itu ada ini rumus tingkat kesalahan, yaitu sensor max 301 dikurang oximeter bagi oximeter dikali 100%, ada di persamaan 2.1, dan akurasi 100 dikurang sensor max 30102 dikurang oximeter dibagi oximeter dikali 100% ada di persamaan 2.2. Selanjutnya ini adalah hasil data pengujian detak jantung. Ini di tabel ini terdiri dari 10 orang pesepeda dan masing-masing percobaan yaitu 5 percobaan, dan selanjutnya diagram dari perbandingan sensor max dengan oximeter. Dan selanjutnya ada di data pengujian saturasi oksigen terdiri dari 10 pesepeda dan masing-masing 5 kali percobaan. Dan selanjutnya ada diagram perbandingan antara sensor dengan sensor Max 3010 saturasi oksigen dengan oximeter saturasi oksigen. Dan selanjutnya adalah pengujian suhu tubuh terdiri dari 10 orang pesepeda dengan masing-masing 5 kali percobaan. Dan ini ini tabelnya, dan ini diagram grafik perbandingan antara termometer dengan sensor. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu rata-rata detak jantung memiliki tingkat kesalahan yang menghasilkan rata-rata 1,33% dan tingkat akurasi menghasilkan rata-rata 98,71%. Dan saturasi oksigen memiliki tingkat kesalahan yang menghasilkan rata-rata 1,9% dan tingkat akurasi menghasilkan rata-rata 98,91%. Dan yang ketiga, suhu tubuh memiliki tingkat rata-rata tingkat kesalahan yang menghasilkan rata-rata 0,78 dan tingkat akurasi yang menghasilkan rata-rata 99,22%. Sedang dan saran perancangan sistem monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen ini dapat dikembangkan dengan baterai surya surya supaya energi listrik tetap tersedia tidak habis dalam waktu tertentu. Dan ini daftar referensi yang saya pakai. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad Setiaji. Selanjutnya yaitu tanya jawab dari Bapak-bapak, dari teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak Hari, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Mas Naufal, ada yang mau ditanyakan? Ini manis ya. Ya. Mana tadi? Oh, Ya. ya Pak.
Rahmat Setiaji, Iya Pak. Anda menggunakan sensornya untuk detak jantungnya menggunakan sensor jenis apa ya? Sensor itu inframerah. Oh, sensor inframerah. Iya, infrared. Terus yang infrarednya ditempel ke badan. Ke ini tangan Pak. Jari. Oh, oke. Oh, model no oximeter itu ya? Iya, kayak gini nih Pak. Ada gambar. Ini seperti ini Pak. Aduh, nanti Pak. Ini seperti ini. Mana? Yang ditempel menggunakan gel ya? Belum. Double klik untuk enter. Pak, maaf Pak, laptop Aji mati. Oh, laptopnya baterainya habis ya? Iya Pak, maaf Pak, laptopnya mati. Habis baterainya. Lagi login lagi Pak. Rahmat. Mati dia nih ya. Iya Pak. Eh, kamu hitung nggak Apa Pak? persen overshoot, Hitung Pak persenannya. rest time-nya berapa, Rata-ratanya. waktu kenaikannya, Oh, kenaikannya. Itu doang Pak. Saya ngitungin di rata-rata kesalahan aja. data kesalahan. Iya. Nah, itu mah kalau microcontroller udah nggak salah lagi. Perbandingan antara sama alat ini, alat oximeternya. Bentar, Pak. Nah tadi, Bentar Pak, lagi loading Pak. oh berarti kamu menguji menguji standar Iya, dengan standarnya perbandingan. dengan oximeter. Iya Terus Pak. satuannya apa yang Anda keluarkan di sini? Kalau yang jantung BPM, kalau saturasi kan SpO2, dan kalau suhu kan itu Celcius. Hmm. Ada tiga perbandingannya. Kalau Anda bandingkan dengan standar, Iya, sama alat yang sudah jadi, jangan udah jadi, harusnya Anda alat pabrik dengan ya. standar. Hmm. Standar itu biasanya, misalkan yang standar rumah sakit, mereka kan udah standar. Jadi Anda yang merujuk kepada peralatan yang sudah standar. Berarti Kan kalau peralatan rumah sakit itu kan standarnya kan udah ada kalibrasinya ya. Nah, Terus alat masih ini tuh udah dikalibrasi belum Rahmat Setiaji ini? nah iya. udah kalibrasi udah Biar sih, jarak itunya. Hasil kalibrasinya bagaimana? Berapa persen dari yang peralatan yang sama untuk perbandingan pertama kan hasil kalibrasi dari alat Mas Setiaji yang dibuat sama alat yang udah ada ini. Ada alat yang sudah terstandarisasi ini. Oh, ada persenannya Pak, 98 kesalahan itunya, akurasinya. Akurasinya berarti 98% ya dari alat Mas Ahmad Iya, Setiaji ini. perbandingannya iya.
Maksudnya perbandingan atau apa ini? Akurat. Oh, Perbandingan apa? akurasi. Akurasi tadi kan ditanya Oh, ya akurasinya 98%, Pak. kenapa dapat 98%? Dengan standar siapa Anda rujuk? Oh, dari ini ada, Pak. Dari ini apa? eh Amerika apa namanya? Sumber dari ini, dari ini, Pak. Apa namanya? Amerika itu net. Aduh, ada sumberan nih, Pak. Bentar. Nih, Mas Tiaji belum bisa join lagi nih, atau Ini gimana? Pak, ini laptopnya lagi ini, Pak. Mas. Bermasalah nih, Pak. Mas. Mana dia? Sudah running laptopnya. Iya, Pak. Lagi ini. Jadi Terus oh, ada itu juga tuh Mas Setiaji di ini dulu deh, apa namanya? Ada pertanyaan di kolom chat itu kan bisa dijawab terlebih dahulu. Pertanyaannya itu ada berapa persentase kesalahannya yang didapat ini? Berapa sampel yang diuji coba, terus berapa persentase kesalahan yang didapat? Itu pertanyaan di kolom chat ya. Mas Setiaji bisa dijawab terlebih dahulu sebelum itu. Mana komputernya? sedang join. Anda mengukur bandingan ya, membandingkan dengan standar. Peralatan dari siapa Anda pakai yang menjadi rujukan Rama Setiaji? Halo? Ya, Rama Setiaji. Iya, Pak. Ya, Anda melakukan kalibrasi atau membandingkan dengan standar. Anda Ya, pakai barang standarnya, barang standar punya siapa, dari penelitian atau, sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya, Pak. oh, bukan Anda ukur dari yang sebelumnya, bu, dari barang standar. Ada itu barang standar ada dari itunya apa kan saya kan nyari yang atlet kan apa namanya orang yang beraktivitas berolahraga kan 100 sampai 170. Hmm, Oh, iya, terus itu apa namanya sedang berolahraga itu standarnya Pak. oke. Maksud saya, Ya. barang alat Anda ini udah Anda kalibrasi nggak dengan standar? Oh, standarnya Ya, kalibrasi itu paham maksud kalibrasi tahu ya? di itu apa namanya? Kalibrasi itu adalah apa kalibrasi? Apa itu kalibrasi? Kalibrasi kan di apa namanya di
Tuh, proses 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 pada alatnya kan Pak, hasil pengukuran. Ya, apa itu namanya kalibrasi? Membandingkan hasil pengukuran alat saya dengan Hmm, alat standar buatan pabrik. oke. Kalau misalkan kalibrasi itu, Anda harus merujuk kepada peralatan yang sudah tersertifikasi standar. Oh, iya, Oke. Nah, sekarang iya Pak. pertanyaannya adalah, kamu sudah bandingkan nggak dengan yang barang standar? Sudah Pak yang oximeter nama alat itunya. Alat yang sudah Oximeter. jadi, ya oximeter. Berapa persen kesalahan dia dengan yang standar? Nih, nanti Pak, saya ini share. Meluruskan ya, Ini kalibrasi Pak, itu nih Pak, untuk Hmm, kesalahan. memeriksa dan menyesuaikan ketepatan alat ukur dengan standar yang sudah ada sih. Itu Pak, hmm, kalau kalibrasinya ya, sendiri. Ya ya, nih Pak, kesalahannya Pak. Kesalahan dari ini alat ini ya Pak. Meternya. oke. Ini ini yang alatnya Anda yang mana? Ini Pak, S- Sensor Max. ya, ini saya ini ukur. Yang ini ya, yang ini pabrik ya Pak, oximeter. Kenapa ada perbedaan? Waktu itu kan apa namanya? Kan ini 110 dan 112 Pak. Perbedaannya waktu itu kan eh, kan di sebelah kiri, yang oximeter kan sebelah kiri, pengambilannya di yang sensor mesh kan sebelah kanan Pak. Hmm. Beda beda jari. Terus, apa yang Anda lakukan lagi setelah Anda melakukan bandingan seperti ini? Apa hanya kesalahan saja? Yes. Kesalahan sama akurasinya Pak. Ada dua perhitungannya. Itunya Kalau perbedaannya. keakuratan, gimana cara Anda melakukan keakuratan? Ya kan akurat kan kalau itu bisa lebih akurat kan oximeter, oximeter dapat sedikit paling sama sensornya Pak. Enggak, sekarang Anda menyatakan akurat. Hmm, Akurat Anda bandingkan dengan standar kan? ya, Oke, berapa error keakuratan Anda? errornya semuanya Ya, semuanya. 1,33% Pak, errornya. Kalau akurasinya 98,71. Terus, apakah Anda tidak melakukan gangguan? Gangguan pengukuran Anda tidak lakukan ya? Iya, belum saya masukin Pak, nggak masukin. Kalau Nggak gangguannya masukin. ada. Oke, ya udah segitu dulu Pak Ya, Mas Adiro. Silakan. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikutnya ya, pertanyaan dari kolom chat ya Mas tadi iya ya. Pak. Berapa Ya. sampel yang dicoba dan berapa persen kesalahan yang didapatkan? Ini Sampel yang sampelnya ada dicobanya 10 Pak. Ada 10 Mas. apa? 10 ini sampelnya nih di tabel ini. Ininya Hmm. kesalahannya 98,71. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tadi yang bertanya di kolom chat, Bu Sofi.
Jadi untuk sampelnya ada 10 dan tadi kesalahannya udah disebutkan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi bisa ditutup Mas Setiaji. Ya udah. Ya, Halo, sekian. maaf itu, Ya, maaf Mas, mau tanya. ya, Ini yang gambar grafiknya ini ada yang warna biru sama yang merah ya. Kalau yang ya. biru itu apa ya? Nggak gitu kelihatan sih. Taruh. Yang biru apa nih? Ini grafik apa nih? Yang biru itu alat itunya, Bu. Alat yang Yang kamu ukur yang di mana? Alat yang mana? Yang merah atau biru? yang oranye, Bu, yang merah. Oh, yang orange. Itu jaraknya agak jauh ya perbedaannya presentasinya ya. Iya, Nanti kalau kita bilang dia keakuratannya gimana, nanti presentasinya jauh. Kan ini masalah kan kayak detak jantung, kayak misalkan ini kan riskan ya. beda beda Ya dua, kan Bu. sedangkan ini kan masalah Dua. kesehatan. Kalau ini agak jauh, Iya. ini nanti gimana nih responnya nih? Ini kan beda beda dua ini, Bu. Ini jauh loh. Ini berapa presentasinya berapa nih? Bedanya nih. Dua ini, Bu. Berapa? 95 nih, Bu. 96 Nah, 97 dua nah, dua makanya koma. Pak Hari tadi tanya, apakah yang alat kamu bikin ini, apakah udah standar dengan yang kalau kamu bilang dikalibrasi itu kalibrasinya pakai apa gitu loh. Nanti kalibrasinya itu Oh, kamu standarnya yang mana gitu. Ini kan ini bikin alat ya, iya, jadi iya, alatnya Bu. ini kan udah kamu bikin. Nanti kamu bisa bilang itu akurat apa enggaknya kan kita nggak tahu juga. Soalnya kan sekarang sebenarnya kalau untuk pengukuran detak jantung itu kan sebenarnya udah ada ya. Mas Iya, sekarang Bu. Steady membuatnya secara IoT alias dari jarak jauh kita bisa ngecek gitu yang bisa ngedeteksi seberapa akurat sih gitu ya untuk kita pengukurannya gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan standarnya itu harus apa itu harus jelas gitu ya sebagai standarnya yang mana gitu loh. Berarti dimasukin standarnya, Bu ya. Tapi di itu ada sih, Bu, Hah? standarnya. Standarnya ada. Begitu itu Standarnya kalau ada referensinya ya. ada referensinya, tapi saya belum masukin di PPT ini. Oke 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 Ya, berarti dimasukin, ntar saya rubah di Ya, PPT. oke ya Mas Setiaji ini Iya, Pak. terlalu jauh pergeserannya Lido ini ya. Yang ya Iya, masa Pak. agak jauh ya standar Anda pergeserannya. dengan alat Anda ini kan terlalu jauh nih. Iya, Pertanyaan saya, bagaimana supaya bisa saya dekatkan kepada standar ini? standarnya. Ini ya, ini ya oximeter. Ini Anda anggap ini sebagai rujukan kan? Iya. Bagaimana caranya sensor saya itu bisa mendekati si oximeter ini, data oximeter. Gimana caranya? Berarti kan harus apa namanya? Harus didekati ya. Perbandingannya jauh ya. Ya, ya Iya. pertanyaannya nanti coba Ya, Pak. Anda simpan Ah, bahwa saya menginginkan ini kan pergeseran ini, iya, Pak. tidak jauh dari standar, Iya, ya. Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa tindakan saya dengan alat Anda ini agar saya itu sesuai mendekati standar yang diberikan oleh data oximeter ini? Apa yang harus saya lakukan? Baik, Pak. Berarti kan tindakan dari oximeter ya, Pak. Sama satu lagi Mas Setiaji, untuk kan ini kan ada 10 sampel ya. Cara Ya. pengambilan datanya itu seperti apa? Ini per kilo satu, ini kan ada 5 per kilometer, 1 kilo apa, satu orang kan satu satu Kan koma ini kan lima ada dua alat ukur nih ya. Ada dua alat Ya, ukur antara meter dan sensor Mark 3012 ini ya. ya. Itu pengambilannya kanan kiri apa di tempat yang sama?
Yang kanan mana? Dua-duanya. Maksudnya ini kan ada dua alat nih. Ini Oh, pengambilannya di posisinya di mana? ya kanan kiri, Apakah Pak. Mas, kanan kiri. udah yakin sama antara kanan kiri itu? Iya, Mas. Nilainya yakin sama tidak antara kanan dan kirinya nantinya? Paling perbedaannya, Mas, Ya, perbedaannya kalau dikit. ada perbedaan, ini data Anda seharusnya, kalau tidak ada perbedaan, harusnya data ini mendekati standar Anda ini. Ada ini perbedaannya, Mas. Pak. Iya, ada Oh, perbedaannya iya. kan? Berarti Iya, Anda, posisi Anda mendapatkan data, iya. itu tidak seperti tadi Mas Hadiro bilang. Anda meletakkan dalam posisi yang kiri dan kanan atau jauh, atau Oh, jauh, Pak. Kan sini kanan kirinya. Iya, di stang dari stang kanan, stang kiri ambilannya. ya artinya data Anda tidak mendekati standar ini. Iya. Nah, kalau Anda membuat kalibrasi, harusnya Anda tetap mendekatkan, Anda dekati dengan standar gitu loh. Berarti di dekat alatnya ya, Pak ya, di sampingnya. Nah, dia Anda dekati. Jadi jangan sampai kalau begini Anda dianggap alat Anda tidak sesuai standar gini. Data Anda menyampilkan begini. Kan biasanya kan antara dan kanan dan kiri itu kan kalau detak jantung itu biasanya kalau kita ukur itu kan kadang berbeda ya antara kanan dan kiri itu. Kalau Iya. misalkan letaknya aja sudah berbeda ya jelas akan berbeda di hasilnya gitu loh. Hmm. Apalagi kan standar dari kalibrasinya kan juga Mas Tiaji belum ini ya standar kalibrasinya apa Mas Tiaji? Itunya satuannya, Pak. Satuannya, Alatnya Mas. nih yang alat alat Mas Setiaji ini siapa yang kalibrasi? Saya sendiri. Sama temen. Ini 10 orang ini. Oke. Udah cukup deh kalau saya. Ya Pak Hari ada penambahan lagi? Atau dari teman-teman yang lain ada penambahan? Saya kira cukup. Saya udah raise hand. Oh iya Ibu, maaf saya nggak ini tadi. Oke Iya, ya ya. Ibu, Ah, silakan. ini mungkin mau kasih komen aja atau diskusi ini yang apa mengenai standar-standar itu kan saya juga ini apa tergantung dari apa dia naik tingkat kebahayaannya itu yang mana gitu ya. Misalkan ini Iya, yang oximeter ya. Oximeter itu kan dia lebih bawah daripada standar oximeternya ya, sensor apa kandungan O2 dalam darah itu kan ya. Nah, ini bukannya ini jadi malah lebih aman gitu. Dia bagi si jadi kita lebih jaga-jaga gitu karena dia posisinya udah rendah alat itu. Karena saya mengalami sama yang jam jam smartwatch ya. Mereka tuh heeh. oximeternya itu ngukurnya selalu di bawah standar gitu. Kenapa ya? Kok nggak sama-sama alat oximeter yang ini? Karena fungsinya tadi supaya kita jadi lebih aware gitu. Oh nih, ini di alat kita ini udah di bawah gitu. Jangan sampai lebih tapi sebenarnya dicek dengan alat yang standar, dia posisinya masih aman gitu. Ya gitu. Jadi memang ada selisih. Kan itu selisihnya itu tuh lumayan tuh kalau harusnya misalkan kita 98 ya, standar tuh 98 ya kalau ini. Iya. 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 98 Bang. Nah, itu sama si jam itu, smartwatch-nya itu 9796. Jadi pas diukur sama itu, jadi kita ngambil kesimpulannya, oh kita supaya pakai jam ini supaya lebih aware gitu. Kalau udah turun jauh gitu. Nah, berarti kita harus jangan sampai dia tuh turunnya jauh banget di alat itu karena sebenarnya kondisi dia di bawah standar 2 dia masih aman gitu loh. Gimana? Mau dibuat gitu atau ya kalau memang mau dibuat sama, mungkin nanti dari programnya itu harus bisa dibuat kalau memang kondisinya errornya itu ada 2% atau berapa. Nah, pas dalam pemrogramannya berarti harus nambahkan oh ini nanti komponennya harus ditambahkan dengan 2% karena dia dikalibrasi selalu di bawah selisih 2% gitu. Gimana Berarti gitu?
berarti ini sebagai pengingat aja ya Bu ya. Jadi kita Mm-mm. sudah aware karena kan ini masih di bawah standarnya gitu ya. Iya, padahal sebenarnya standarnya dia masih aman gitu kan di alat yang Ya, benar. Tapi ternyata sama alat kita udah diwanti-wanti gitu loh. Oh, jadi kita harus lebih apa alat ini justru bisa lebih aware sebagai gitu. pengingat gitu ya. Jangan sampai udah mepet banget baru kita aware gitu loh. Kan alat ini benar-benar akurat kan. Alat yang Mm-mm. benar, alat yang udah kalibrasi gitu. Atau kalau memang mau dibuat sama, mungkin Aji dan rekomendasinya ya di dalam programnya kamu harus nambahin nilai 2% supaya nanti memperpendek tadi yang seperti Pak Hari mau selisih antara alat yang sudah terstandar dengan alat kamu gitu. Ya. Mungkin gitu saya pendapat saya ya diskusi lah gitu ya. Itu Mas Yura. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan atau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada silakan Mas Haji bisa ditutup. Sekian ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pada pagi hari ini telah kita lalui. Yang pertama dari Saudara Rizky Noval dan dari Ananda Rahmat Setiadi. Sangat menginspiratif ya ininya apa namanya? Tadi pemaparan yang telah disampaikan. Saya sebagai moderator kata-kata saya yang salah. Billahi bisa bilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jauh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima kasih. Mas kasih Yura. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya Terima pamit kasih Pak ya. Hari. Terima kasih Pak Hari. Baik Pak, terima kasih Pak Ari.